Hadirin sekalian, Tartar akhirnya pada abad 1 sebelum Masehi hijrah ke Indonesia. Ada yang mengatakan 600, tepatnya di Jawa. Makanya orang Jawa itu turunan. Katanya Tom Raffles di dalam kitabnya The Histories of Java mengatakan turunan asli nenek moyang orang Jawa adalah Tartar. Nah, dari sinilah Mbak, kalau kita mempelajari psikologi dan kin, kenapa orang Jawa itu susah diatur? Karena memang nggak jauh-jauh dari Ya'jud Ma'jud nih. Nah, itu memang susah. Ya susah ngatur mereka. Itu siapapun yang jadi pemimpin itu nungging Pak, nungging. Aduh, makanya antum jangan jadi pemimpin di Indonesia. Karena apa? Antum bisa digiles sama Ya'jud Ma'jud. Zulkarnain aja ini aduh, kalau dibiarin di muka bumi ini bahaya ini, makanya dipendem di muka bumi gitu. Nah, hadirin sekalian, kemudian pada tahun 68 datanglah Aji Saka. Aji Saka dari India, anaknya Nawasaka, raja India yang terkenal, menjajah ini Jawa. Ketika itu Sumatera, Jawa, Bali masih nyambung otomatis. Makanya disebut Jawa dari kalimat dowo alias panjang. Pulaunya itu memanjang. Walaupun sebagian mengatakan di Jawa disebut Jawa karena di sana ada semacam tumbuhan jawawut yang menjadi makanan manusia dan sekarang dijadikan makanan burung. Jawawut. Nah, kemudian menang. Raja yang dikalahkan ketika itu bertempat. Sebagian ahli sejarah mengatakan antara Bluro dengan Purwodadi. Namanya Kerajaan Medang Kawulan, rajanya namanya Dewoto Cengkar. Namun sejarahnya tidak bisa diusut. Sehingga orang Jawa biasa, sejarawan Jawa, kalau musut tokoh atau siapapun tidak menemukan alurnya, langsung dimasukkan ke alam jin. Alias mitos bahwa Dewoto Cengkar adalah Raja Jin Jawa. Udah selesai, udah. Nggak usah bertanya, nggak usah nanya sumber. Wong Jin, gitu. Ya. Nah, disinyalir oleh ahli sejarah Medang Kawulan ini berpindah-pindah, bahkan pernah di Bogor juga, yang akhirnya menetap di daerah Mataram, dan Mataram tidak lain adalah Klaten. Dan Mataram Lombok ini buatan Raja Mataram Islam. Ketika itu Sultan Agung memberi nama Mataram. Sebetulnya sudah diislamkan oleh anaknya Sunan Giri, Sunan Prapen. Kemudian tidak berlanjut karena mendapatkan serangan sangat dahsyat dari Raja Gelgel, yaitu Dewa Agung. Sehingga dia terpelanting kembali ke Jawa, makanya dakwah di Lombok tidak tuntas. Namun pada periode berikutnya, karena Sultan Agung berambisi untuk menguasai timur, maka Lomboklah kena, namun Bali tidak kena. Banyuwangi juga tidak kena total. Bahkan ketika penyerangan pada zaman Amangkurat I, yaitu Wiraguna panglimanya terbunuh di medan perang. Wiraguna itu panglima besarnya Sultan Agung yang sampai Amangkurat I pun masih hidup, cuman disinyalir dibunuh memang sengaja di dalam peperangan itu oleh orang Amangkurat. Karena dianggap Amangkurat ini nanti menjadi pengganjal kekuasaan dia. Dan Amangkurat ini akidahnya adalah Syiah Manunggaling Kawula Gusti. Dia mengatakan kalau Tuhan itu satu, raja juga harus satu. Rakyat harus takutnya seperti takut kepada Allah. Makanya siapapun yang menentang dibunuh. Istrinya aja dibunuh habis 34. Istrinya seambrek. Karena 34 ini disinyalir bersekongkol membunuh istri tercantiknya dan tersayangnya. Dan dia juga memiliki sejarah kelam. Inilah yang saya katakan sejarah kelam Syiah. Pernah membantai 6.000 ahli sunnah wal jamaah ulama bersama keluarganya. Yaitu ulama ahli sunnah wal jamaah Giri Gedang.